Bersama Pak Menteri Keuangan, dan ini bagi Pak Menteri Keuangan homecoming karena beliau pernah di sini tahun 2000 berapa? 2010 sampai 2014. 5 tahun di sini, Pak. 5 tahun di sini. Jadi memori kembali. Dan kedua, kita membahas terkait dengan paket ekonomi yang diminta oleh Bapak Presiden untuk segera disiapkan. Dan paket ini ada beberapa hal yang sedang disiapkan dan akan dibahas dengan menteri terkait. Dan kali ini kami membahas dengan Pak Menteri Keuangan agar programnya sudah disiapkan pos anggarannya. Dari beberapa program yang didorong adalah untuk meningkatkan produktivitas dan untuk meningkatkan keterimaan atau magang bagi mahasiswa yang fresh graduate. Ini sedang dipersiapkan. Kemudian juga terkait dengan perluasan pajak yang ditanggung oleh pemerintah yang sekarang sudah berjalan industri padat karya untuk didorong juga ke sektor perluasan sektor lain. Kemudian juga program bantuan pangan yang sudah berjalan. Ini kita akan lanjutkan 3 bulan ke depan. Kemudian juga fasilitas yang selama ini diberikan kepada pekerja, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kematian, JKM, itu juga untuk didorong kepada pekerja lepas atau pekerja mitra, dalam hal ini ojol. Nah, ini kita akan dorong juga, yang pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50% bayarnya. Nah, ini nanti teknisnya kita sedang siapkan. Kemudian juga fasilitasi daripada BPJS Naker untuk fasilitas perumahan, renovasi dan kepemilikan rumah. Dan kita sedang mempersiapkan juga program-program cash forward ataupun kerja padat karya di sektor perhubungan maupun di sektor perumahan. Nilainya berapa, Pak, untuk economic policy? Itu sudah ada. Nanti kita sedang siapkan. Kita akan rapatkan hari Senin dan total nilainya akan kita fixkan. Sudah ada semua, tapi nanti kita. Perusahaan PPADT. Horeca. Ya. Insentif itu berarti bakal running di sampai akhir tahun ini? Sampai akhir tahun. Semua kita dorong sampai akhir tahun. Kemudian ada beberapa program lain, termasuk di dalamnya implementasi dari PP 28. Karena PP 28 kan debirokratisasi, deregulasi, itu akan mulai efektif Oktober 5 dengan fiktif positif OSS. Jadi dengan berbagai kementerian, ini sudah ada target waktunya, sehingga diharapkan dengan demikian kepastian bagi usaha semakin meningkat. Total Demikian, programnya berapa, Pak? Apanya? Total programnya ada sekitar Total programnya ada 8+4. Tuh, 8+4. Pak, yang program magang tadi berarti nanti diarahkan mahasiswa yang fresh graduate yang selesai magang itu Nanti bisa di link mendapatkan and match kan. pendapatan. Tapi Dapat pendapatan. Oke. Besarannya, Pak? Besarannya nanti kita bahas. Pak Menteri Keuangan silakan. Tapi yang jelas Menteri Keuangan akan menunjang seluruh program percepatan ini semaksimal mungkin. Saya inginkan nanti di akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi nggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi. Uang dipakai untuk pembangunan. pos anggarannya, Pak, kalau boleh dielaborasi pos anggarannya dari mana? Pos anggaran kan bisa digeser-geser ya, kita lihat yang mana yang kan kita bisa prediksi mana yang nggak terserap sampai akhir tahun. Itu akan kita geser ke tempat yang lebih siap. Tapi kalau kita akan pastikan juga program-program yang bagus, misalnya jalannya agak macet, kita akan dorong lebih cepat. Nanti Pak Menko dengan kami, dengan satu menteri lagi akan membentuk tim akselerasi program pembangunan supaya semua programnya bisa berjalan dengan baik. Jadi ini bukan kejutan jangka pendek yang dampaknya kecil. Ini akan memberikan kejutan jangka panjang yang dampaknya jangka panjang ke perekonomian. Jadi selama ini yang macet-macet akan kita lancarkan, dan dana-dana saya yang nganggur akan saya optimalkan untuk pembangunan sesuai dengan nanti Satu menteri lagi tadi siapa, Pak? Kementerian Investasi. Pak,
penerimaan PPN dan PPNBM sampai Juli 2025 itu masih kontraksi 12%. Padahal bapak-bapak bilang udah disuntik pakai insentif atau segala macam Q1 Q2. Itu penyebabnya apa ya Pak? Apa konsumsi lagi lemah atau gimana makanya penerimaan kita kontraksi? Makanya kita ciptakan program pembangunan percepatan ini kan, karena mungkin triwulan ketiga agak lambat sedikit belanjanya dan ekonomi agak melambat. Tapi saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah. Nanti semuanya akan berbalik, termasuk PPNBM dan lain-lain mendekati target yang kita miliki. Tapi seandainya itu, let's say di bawah target pun nggak usah takut. Tahun lalu masih ada sisa uang anggaran sesal yang terlalu banyak. Jadi Anda nggak usah takut pemerintah nggak punya uang untuk membangun. Tapi nanti kalau itu jalan semua, program ini jalan, saya yakin target-targetnya akan tercapai dan pertumbuhan ekonomi akan setinggi yang kita prediksi sebelumnya. Optimis? Ya. Saya optimis sekali. Pada Ya. stimulus tadi berarti pertumbuhan ekonomi sendiri full year bakar berapa Pak? Sesuai target nggak Pak? Belum kita hitung, yang jelas kita balikan dulu arah ekonomi. Begitu arah ekonomi membalik, semua akan sektor juga akan bergerak. Nanti 2 bulan dari sekarang gambarnya akan beda. Anda akan lihat kondisi ekonomi yang berbeda dari sekarang. Kalau sekarang saya bilang, Anda akan bilang, wah lu terlalu optimis tuh, karena lagi susah semuanya. Tapi enggak, 200 triliun sore ini udah masuk ke sistem, itu akan mendorong ekonomi juga. Pak, itu tadi tenornya 6 bulan ya Pak? Nggak ada tenor. Tapi di KMK ada tenor Nggak, Di regulasi. angkol. Artinya boleh dijelaskan mungkin maksudnya itu boleh dijelaskan. boleh dielaborasi lagi nggak Pak? Ini gini, kan ini kan uang pemerintah, biasanya taruh di BI. Kalau ditaruh di BI, perbankan nggak bisa akses. Kita mau pindahin sebagian ke sana supaya kalau kita nggak bisa belanja pun perbankan bisa akses dan ekonominya bisa jalan terus. Jadi nggak harus ada nggak harus ada tenor. Setiap saat bisa kita geser. Pemerintah juga kalau butuh bisa di Bisa, karena diambil untuk kapanpun. Ya. Jadi ada bunganya nggak Pak kalau penempatan di bank-bank ini? ini sama dengan bunga yang kita dapat kalau kita taruh di BI. Jadi pemerintah nggak rugi, perbankan pun untung karena lebih rendah dibanding nggak pasar sedikit. Keputusan on call ini juga karena siapa tahu pemerintah tiba-tiba butuh ya Pak. Iya, tapi kan gini, itu cash management tapi uang kita cukup banyak tuh, karena nggak usah khawatir. Jadi yang bisa di Jadi gini, ketakutan mereka kan kalau saya taruh di sana, kalau mereka pinjamkan, tiba-tiba saya tarik semua gitu kan, nggak akan seperti itu. Kita akan manage dengan baik supaya nggak ada kejutan di seluruh perbankan kita. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.